Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi kami terkait penyusunan anggaran jangka panjang. Sebelum masuk materi, izinkan kami memperkenalkan diri, yang dimana kelompok kami itu terdiri ada Anita Agustina Damani, yang kedua ada Raisa Adelio, dan yang ketiga ada Rasalia. Nah, sebelumnya yang terhormat Ibu Rika Kartika selaku dosen kami, di sini kami akan mempresentasikan terkait penyusunan anggaran jangka panjang, di mana ada pengertian penyusunan anggaran jangka panjang, yang dimana anggaran jangka panjang ini merupakan suatu perencanaan perusahaan untuk jangka waktu yang lama, yakni lebih dari 1 tahun atau bahkan lebih dari 5 tahun atau 10 tahun. Nah, penyusunan anggaran ini itu dilakukan sesuai dengan pola tujuan yang telah disusun oleh perusahaan. Nah, anggaran modal ini atau capital budget ini merupakan anggaran jangka panjang, tetapi anggaran jangka panjang ini tidak selalu berupa anggaran modal. Nah, anggaran modal ini pada umumnya itu berupa anggaran untuk investasi produk atau aset tetap. Nah, aset tetap merupakan produk berupa harta yang dalam operasi normalnya ini mempunyai umur ekonomis lebih dari 1 tahun. Nah, sehingga anggaran untuk pilihan itu aset tetap itu merupakan anggaran jangka panjang. Nah, selanjutnya ada mengapa rencana investasi itu untuk modal ini perlu dilakukan penilaian terlebih dahulu. Hal ini disebabkan karena yang pertama itu ada investasi produk modal biasanya meliputi jumlah uang yang relatif besar. Yang kedua itu hasil dari investasi baru ini diperoleh di masa yang mendatang. Nah, yang ketiga itu ada uang yang dikeluarkan akan terikat dalam jangka waktu panjang. Yang keempat itu direncanakan pada masa sekarang dalam kondisi yang belum pasti di masa mendatang, sehingga ketepatan dalam penyusunan anggaran ini sangat diperlukan dalam penilaian rencana investasi. Nah, yang kelima itu ada kesalahan dalam pengambilan keputusan yang menimbulkan penghapusan yang tidak dapat dihindari di masa mendatang. Nah, dalam penilaian rencana atau usulan investasi ini ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, seperti arus kas, nilai waktu dari uang dan biaya modal. Selanjutnya ada arus kas, yang dimana arus kas ini itu sama seperti cash flow yang terdiri atas arus kas masuk bersih dan arus kas keluar bersih. Nah, arus kas keluar bersih ini adalah kas yang diperlukan untuk usul investasi tersebut. Nah, arus kas masuk ini adalah kas yang berasal dari hasil bersih investasi yang diusulkan tersebut. Nah, untuk menghitung arus kas masuk bersih itu atau AKMP, dari laba akunting bila seluruh investasi dibelanjai dengan sumber modal sendiri dapat digunakan rumus sebagai berikut, yang dimana AKMP sama dengan laba setelah pajak ditambah penyusutan. Nah, bila usul investasi dibelanjai sebagian atau seluruhnya dengan modal asli atau utang, maka rumus AKMP dan bunga sebagai berikut, yang dimana KMP dan bunga sama dengan laba setelah pajak ditambah penyusutan ditambah 1 dikurang pajak lalu dikalikan dengan bunga. Selanjutnya ada nilai waktu dari uang, yang dimana jika nilai uang yang kita miliki sekarang adalah 10.000, apakah nilai pada 1 tahun mendatang itu nanti apabila kita memperhatikan nilai waktu dari uang, maka uang 10.000 itu jika disimpan di bank akan mendapatkan bunga. Nah, bunga ini adalah sejumlah uang yang dibayarkan sebagai balas jasa terhadap hasil yang diperoleh atas penggunaan uang. Bila tingkat bunganya itu 100% setahun, maka uang 10.000 saat ini akan berubah pada waktu 1 tahun mendatang. Contohnya itu kayak 10.000 ditambah 10% dikali 10.000, itu akan menjadi 11.000. Bertambahnya uang 10.000 menjadi 11.000 karena adanya bunga sebesar 9.000. Selanjutnya ada jenis-jenis nilainya, yang dimana ada 3 jenis, ada nilai majemuk dari anuitas dan faktor dana pelunasan. Yang dimana nilai majemuk ini dimaksud adalah untuk menghitung untung nilai uang yang akan diterima pada akhir periode. Secara aljabar dapat dirumuskan sebagai berikut: F sama dengan P tambah 1 tambah I sama dengan T, yang dimana F itu adalah uang yang akan diterima di akhir periode, nilai majemuk P, dan yang P itu adalah uang yang akan ada pada awal periode. Nah, kalau misalnya yang I itu adalah tingkat bunga dan T itu adalah waktu.
Nah, nilai majmuk ini, yang kedua itu ada nilai majmuk dari anuitas, yang dimana rumusnya itu adalah FA sama dengan F sama dengan A dibagi sama dengan A 1 dibagi kurang I akar T dikurang 1 dibagi I, yang dimana F itu sama dengan uang yang akan diterima akhir periode sama dengan nilai majmuk, A sama dengan anuitas adalah deretan atau series. Nah, itu adalah tingkat bunga, T itu adalah waktu. Nah, yang ketiga itu ada faktor dana pelunasan, dimana rumusnya itu adalah A sama dengan F I dibagi 1 ditambah I pangkat T dikurang 1. Selanjutnya ada biaya modal, dimana biaya modal ini adalah biaya modal itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk memiliki modal, dimana biaya modal ini dalam pengertian ini sama dengan tingkat diskonto yang dapat dijadikan nilai setara. Nah, sumber dan penggunaan kas jangka panjang ini ada TR sama dengan laba, yang kedua itu ada akumulasi penyusutan, dan C itu ada penambahan atau hutang jangka panjang, yang kedua itu ada hutang jangka pendek. Nah, yang keempat itu ada bertambah equity, yang dimana ada modal disetor, cadangan, laba ditahan. Nah, selanjutnya ada penggunaan kas atau pengurang, yang dimana TR ini mengalami rugi, pembelian aktiva tetap, yang pengurangnya itu ada utang jangka panjang, utang jangka pendek, dan yang keempat itu pengurang equity itu ada modal disetor, cadangan, dan laba ditahan. Terus materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Rosalin. Baik, selanjutnya mengenai langkah-langkah penyusunan anggaran kas. Untuk langkah-langkah penyusunan anggaran kas, yang pertama adalah menyusun anggaran penagihan piutang sebagaimana yang telah digunakan pada bab anggaran piutang. Yang kedua, menyusun anggaran penerimaan kas yang biasanya terdiri dari pos penerimaan tunai, penagihan piutang, dan penerimaan lain-lain. Selanjutnya, menyusun anggaran pengeluaran kas. Anggaran pengeluaran kas ini umumnya mencakup pos-pos pembelian mesin, pembelian gedung, pembelian lain-lain, anggaran untuk biaya-biaya dan pengeluaran lain-lain. Lalu menyusun anggaran kas yang sifatnya sementara, artinya bila terdapat saldo kas yang minus atau negatif, maka perusahaan memerlukan pinjaman dari pihak luar. Dan sebagai konsekuensinya diperlukan pembayaran berupa bunga dan angsuran pokoknya. Hal yang perlu menjadi perhatian di sini adalah bahwa pinjaman tersebut harus memperhitungkan pembayaran bunga dan angsuran pokoknya. Selanjutnya, memperkirakan pembayaran bunga. Apabila perusahaan melakukan pinjaman untuk menutupi defisit yang terjadi, untuk itu diperlukan suatu skema pembayaran bunga yang lengkap. Dan yang terakhir adalah menyusun anggaran kas akhir. Untuk penyusunan anggaran operasional yang kita susun berikut ini terdiri dari anggaran jualan, anggaran produk, anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, dan anggaran laba rugi. Perusahaan yang memproduksi kecap merupakan jenis perusahaan yang bergerak dalam struktur pasar pembelian, sehingga anggaran jualan disusun seperti pada tabel 14 sampai dengan 19. Data penyusunan anggaran jualan pada tabel 14 sampai 19 diambil dari data pada tabel 14 strip 2. Untuk data harga jual per botol dan tabel 14 strip 3. Untuk data jualan dalam botol. Anggaran jualan dalam satuan dalam bentuk rupiah adalah jualan dalam unit botol dikali harga jual per unit. Setelah selesai menyusun anggaran jualan, langkah selanjutnya menyusun anggaran produk. Penyusunan anggaran produk datanya diambil atas dasar anggaran jualan pada tabel 14 strip 9 ditambah data anggaran sediaan produk jadi akhir pada tabel 14.4. Sediaan produk jadi akhir pada suatu periode merupakan sediaan produk jadi awal pada periode berikutnya. Adapun rumusan anggaran produk pada tabel 14.10 sebagai berikut. Produk jadi sama dengan jualan ditambah sediaan produk jadi akhir dikurangi sediaan produk jadi awal.
Berikut untuk arus kas masuk tanpa bunga. Seperti yang telah dikemukakan terdahulu, bila usul investasi tersebut dibiayai seluruhnya dengan modal sendiri, maka untuk menghitung AKMB digunakan rumus sebagai berikut. AKMB laba setelah pajak ditambah penyusutan. Penyusutan mencakup depresiasi, amortisasi, deflasi, penghapusan piutang, dan turun harga. Perhitungan arus kas masuk bersih atau AKMB dan bunga setelah pajak hanya diperlukan untuk menilai usul investasi dengan metode nilai sekarang bersih, tingkat imbalan internal, dan indeks kemampuan atau indeks profitabilitas. Maka AKMB dan bunga sama dengan laba setelah pajak bunga ditambah penyusutan. AKMB dan bunga adalah laba setelah pajak bunga ditambah penyusutan. Selanjutnya untuk metode penilaian usul investasi. Metode penilaian usul investasi yang dapat digunakan antara lain masa pulih nilai sekarang bersih, indeks kemampuan laba, tingkat imbalan internal, tingkat imbalan akunting. Untuk masa pulih masa atau payback period adalah jangka waktu yang diperlukan untuk memulihkan atau mendapatkan kembali modal yang diinvestasikan. Metode masa pulih memperhitungkan arus kas masuk bersih, tetapi tidak memperhitungkan nilai dari uang dan tidak mengukur kemampuan. Untuk nilai sekarang bersih, metode nilai sekarang bersih atau NSV, Net Present Value, NPV merupakan perbedaan antara nilai sekarang dari arus kas masuk sebagai hasil dari investasi dengan arus kas keluar untuk membiayai investasi. Bila nilai sekarang bersih positif, artinya usul investasi dapat diterima. Sebaliknya, bila nilai sekarang bersih negatif, maka unsur investasi akan ditolak. Dari perhitungan arus kas masa bersih atau AKMB dan bunga pada tanggal 14/26 dan atas dasar biaya modal atau diskonti faktor 12% dapat dihitung nilai sekarang dari usul investasi seperti pada tanggal 14 sampai dengan 27. Untuk metode penilaian unsur investasi. Metode penilaian unsur investasi yang dapat digunakan antara lain masa pulih nilai sekarang bersih, indeks kemampuan labaan, tingkat imbalan internal, tingkat imbalan akunting. Untuk indeks kemampuan kemampuan labaan merupakan perlengkapan dari metode mulai sekarang bersih, yaitu apabila terdapat beberapa usul investasi yang besarnya berbeda, tetapi masing-masing usul investasi menghasilkan net present value yang sama. Sementara kita harus memilih salah satu dan usul investasi tersebut. Dengan demikian, kita harus memilih unsur investasi yang mempunyai indeks kemampuan paling tinggi. Akan tetapi, bila dari masing-masing investasi tersebut menghasilkan nilai sekarang bersih paling tinggi, walaupun usul investasi yang dipilih mempunyai indeks kemampuan paling rendah, menurut indeks kemampuan usul investasi dapat disetujui bila mempunyai IK 1 ke atas. Sebaliknya, IK paling kecil dari 1, maka usulan investasi akan ditolak. Dari kasus usul investasi perusahaan usul investasi perusahaan kecapnya sehat, maka dapat dihitung indeks kemampuan kita sebagai berikut. Tingkat imbalan internal. Metode tingkat imbalan internal atau TII, internal rate of return, merupakan metode coba-coba sehingga nilai sekarang bersih sama dengan 0. Oleh karena itu, metode ini menggunakan metode coba-coba untuk memperoleh nilai sekarang bersih sama dengan 0. Maka diperlukan beberapa kali perhitungan untuk mencari SNB positif dan SNB negatif yang mendekati 0. Menurut metode tingkatan imbalan internal atau TII, satu usul investasi dapat diterima bila TII lebih besar dari laba yang
Laba yang dikehendaki manajemen tentunya lebih besar dari biaya modal. Sebaliknya, bila TII lebih kecil dari laba yang dikehendaki manajemen, maka usul investasi akan ditolak. Untuk ringkasan anggaran operasional kasus kecap sehat. Untuk anggaran jualan 2015 sampai dengan 2019, total penjualan diproyeksikan meningkat dari 18 juta di 2015 menjadi puncaknya di 31,6 juta di 2016. Anggaran produksi. Untuk anggaran produksi disesuaikan dengan target penjualan dan kebijakan persediaan akhir. Anggaran kas untuk ringkasan tahun 2015 mengalami defisit kas karena pembelian aset tetap besar-besaran, tanah dan mesin. Mulai tahun 2016 sampai dengan 2019, perusahaan menghasilkan surplus kas dari operasional. Untuk metode penyusutan, menggunakan metode garis lurus untuk gedung dan alat kantor. Selanjutnya untuk full kas versus variable costing akan dilanjutkan oleh Mas Adelio. Oke, baik. Di sini ada materi selanjutnya full costing dan variable costing. Perbedaan utamanya untuk variable costing dan full costing ini terletak pada perlakuan BOP tetap. Artinya apa? Untuk yang full costing ini BOP-nya tetap dibebankan ke produk sebagai bagian dari biaya produksi, dan BOP-nya untuk full costing ini tetap masuk di harga pokok produksi. Sedangkan variable costing ini BOP-nya tetap dibebankan langsung sebagai biaya periode, tapi tidak dimasukkan ke biaya produk, dan untuk BOP variable costing ini tetap langsung menjadi beban periode. Kemudian ada dampak pada persediaan full costing dan variable costing itu terdapat selisih nilai persediaan antara kedua metode karena pembebanan biaya tetap yang berbeda. Oke, di sini artinya apa untuk full costing dan variable costing? Kalau untuk yang full costing ini nilai persediaannya lebih tinggi karena BOP-nya tetap dibebankan ke produk dan melekat pada persediaan. Kemudian untuk yang variable costing ini perbedaannya itu sebaliknya, nilai persediaannya lebih rendah karena BOP tetapnya itu tidak dimasukkan ke persediaan, melainkan langsung dibebankan ke biaya produk periode berikutnya. Kemudian di sini ada analisis selisih sediaan untuk full costing dan variable costing. Yang pertama, ada selisih ini mempengaruhi perhitungan laba rugi periodik. Lalu yang kedua, bisa dimasukkan potongan tabel selisih sediaan dari dokumen jika perlu divisualisasi angka. Artinya apa? Di sini artinya untuk pada full costing ini sebagian BOP tetap bertahan dalam persediaan sehingga laba bisa lebih tinggi dan terus ketika persediaan meningkat. Lalu untuk sebaliknya, untuk variable costing ini seluruh BOP tetap langsung dibebankan ke biaya produk, ke biaya periode berikutnya, sehingga laba tidak dapat dipengaruhi oleh perubahan persediaannya. Oke, next teman-teman. Lalu di sini ada baik teman-teman, di sini lalu ada namanya analisis selisih variance analysis. Definisinya yaitu analisis untuk membandingkan antara anggaran budget dengan kenyataan realisasi aktual. Yang artinya itu di sini ada analisis ini membantu manajemen memahami penyebab selisih antara yang direncanakan dan yang dicapai untuk menilai apakah kinerja sesuai rencana dan menjadi dasar pengendalian dan perbaikan di periode berikutnya. Lalu di sini ada tujuan. Tujuannya itu adalah sebagai alat pengawasan anggaran dan evaluasi kinerja manajer. Ya, ini sangat penting sekali untuk analisis selisih. Lalu kemudian di sini ada jenis selisihnya. Jenis selisihnya itu yang pertama ada menguntungkan favorable atau keuntungan dan laba, yakni pendapatan actual kurang dari anggaran, lalu biaya aktual lebih dari anggaran. Lalu di sini ada merugikan unfavorable atau rugi, yakni pendapatan aktual lebih dari anggaran atau biaya aktual kurang dari anggaran. Oke. Untuk di sini jenis selisihnya menguntungkan dan merugikan artinya adalah perusahaan bisa langsung memperoleh kinerja dan laba yang lebih baik dibandingkan rencana, atau perusahaan mengalami nantinya penurunan kinerja dan laba yang akan dibandingkan dengan rencana. Oke, lalu di sini ada untuk analisis selisih yaitu penyebab selisihnya.
Ya ini bisa disebabkan oleh perbedaan volume unit atau perbedaan harga atau tarif. Artinya untuk bisa disebabkannya ini yaitu adalah singkatnya saja, ini selisih yang muncul yang nantinya dikarenakan jumlah yang berbeda atau harga yang tidak sesuai rencana antara unit dan tarif harganya. Oke, ini untuk analisis selisih atau variance analysis. Oke, lanjut materi selanjutnya. Ada yang namanya selisih biaya tenaga kerja langsung atau SBTKL. Model SBTKL ini memiliki model ada dua. Yang pertama ada model satu selisih, yang kedua ada model dua selisih. Untuk model satu selisihnya ada rumusnya yaitu SBTKL sama dengan TWST dikali JKST dikurang TUS dikali JKS. Untuk TWST ini apa artinya? Yang pertama ada tarif upah standar, lalu JKST ada jam kerja standar, lalu untuk TUS ada tarif upah sesungguhnya, lalu ada JKS jam kerja sesungguhnya. Lalu di sini untuk model dua selisihnya yaitu ada dua rumus. Yang pertama untuk STU atau selisih tarif upah. Yang dirumuskan yaitu di sini ada TUST dikurang TUS dikali JKS. Kemudian di sini ada selisih efisiensi upah atau SEU, yakni JKST dikurang JKS kali TUST. Maaf, sorry. Kemudian untuk materi berikutnya di sini mungkin ada contohnya ya teman-teman. Di sini ada contoh kasus analisis selisih dari perusahaan PT Ikro. Untuk data produksinya ya ini kita punya dua yang diketahui, yang ada tertera di sini produk jadi yaitu senilai 2.200 unit, lalu di sini ada kedua produk terjualnya yaitu 2.000 unit. Untuk hasil perhitungan selisihnya, yang pertama ada selisih volume jualan yakni sebesar senilai 205.000 yakni keuntungan atau laba. Yang kedua ada selisih biaya bahan baku 185.000 rupiah, ini di sini keuntungannya. Hal ini disebabkan oleh selisih harga yang menguntungkan sebesar 225.000 rupiah meskipun ada selisih kuantitas yang rugi sebesar 40.000 rupiah. Kemudian di sini yang ketiga ada selisih tenaga kerja langsung yakni senilai 130.500 yaitu keuntungan dari PT Ikro. Ini untuk contoh kasus analisis selisihnya. Baik, selanjutnya oke, ini untuk materi selanjutnya teman-teman ada penggunaan metode nilai skala. Oke, baik, materi selanjutnya teman-teman di sini ada penggunaan metode nilai sekarang bersih atau metode NSB. Metode NSB ini dapat digunakan untuk menentukan layaknya favorable atau keuntungan atau tidak layak unfavorable atau kerugiannya. Suatu usul investasi seperti yang diuraikan tersebut, metode nilai sekarang bersih ini dapat juga digunakan untuk memilih bentuk sumber data, melainkan memilih menyewa atau membeli. Lalu ada memilih antara meneruskan sarana yang ada atau menggantikannya. Lalu di sini ada memilih salah satu dari bermacam-macam proyek untuk metode NSB ini. Nah, metode NSB ini membantu manajemen memilih alternatif yang memberikan nilai tambah terbesar yang digunakan untuk memilih sumber daya dan memilih sumber dana juga yang paling menguntungkan dan memilih proyek terbaik dari beberapa alternatif lainnya untuk metode NSB ini, teman-teman. Lalu kemudian ada materi berikutnya dari metode NSB ini ada yang namanya itu analisis resiko. Oke, baik teman-teman, di sini ada analisis risiko dalam keputusan investasi. Dalam dunia bisnis, kadang-kadang tanpa diduga para pesaing meningkatkan persaingan harga maupun non-harga. Para langganan tidak dapat mengembalikan pinjamannya, mesin mendadak macet, terjadinya kebakaran dan lain sebagainya untuk perusahaan di keputusan investasi tersebut. Keadaan ini semacam itu merupakan kemungkinan timbulnya risiko dan ketidakpastian. Itu untuk pemahaman dari analisis dalam keputusan investasi. Lalu di sini ada yang namanya pengertian risiko ya teman-teman. Pengertian risiko ini dalam keputusan investasi manajer keuangan dalam mencapai tujuan perusahaan harus berusaha meminimalkan risiko dan ketidakpastian. Risiko merupakan suatu keadaan kemungkinan timbulnya penghapusan atau bahaya yang dapat diperkirakan sebelumnya dengan menggunakan data yang cukup akurat dan terpercaya dan relevan pun. Adapun ketidakpastian atau uncertainty
merupakan suatu keadaan di mana kemungkinan penghapusan atau bahaya itu tidak dapat diperhitungkan sebelumnya atau tidak dapat terdata untuk diperkirakan penghapusan tersebut. Lalu karena itu ketidakpastian ini dapat diperhitungkan dalam rencana kegiatan dan juga perusahaan secara langsung. Oke, ini untuk pengertian risiko dan ketidakpastian ya teman-teman. Lalu keadaan seperti ini disebut juga risiko dan ketidakpastian karena dapat mempengaruhi keuntungan atau kelangsungan usaha, tidak selalu diprediksi dengan kepastiannya. Kemudian dan juga di sini ada bisnis selalu menghadapi kemungkinan masalah yang bisa merugikan sehingga perlu manajemen risiko. Lalu di sini ada namanya mean value atau nilai bobot yang disebut juga dengan namanya expected value atau nilai rata-rata tertimbang dari hasil atas tiap-tiap hari harta yang tercakup di dalamnya dengan bobot atau weight yang merupakan bagian dari dana yang diinvestasikan. Lalu ada bobot atau probabilitas ini, semakin baik tingkat investasinya yang diusulkan akan semakin besar standar deviasi. Di sini ada standar deviasi teman-teman, yaitu yang dibandingkan dengan nilai bobot berarti semakin besar tingkat penyebaran dan distribusi probabilitasnya untuk hasil probabilitas. Lalu hal ini berarti semakin besar risiko yang terkandung dalam investasi. Lalu di sini untuk mean value atau nilai bobot dan standar deviasi ini bisa kita sederhanakan bahwasannya adalah risiko itu bisa diperkirakan dan dikelola. Sedangkan untuk ketidakpastian itu tidak bisa diperkirakan atau lebih sulit dikontrol. Nah, untuk mean value ini juga itu ada yang namanya menunjukkan potensi keuntungan rata-rata. Lalu untuk yang standar deviasi ini lebih ke condong menunjukkan yang namanya tingkat risikonya. Oke, ini untuk pengertian dari pemahaman dari analisis risiko dalam keputusan yang berisi risiko, ketidakpastian dan juga mean value, nilai bobot atau standar deviasinya. Ini untuk analisis risiko dalam keputusan ini. Oke, baik, selanjutnya di sini ada yang namanya manajemen keuangan. Dalam mencapai tujuan perusahaan harus berusaha memaksimalkan risiko dan ketidakpastian. Risiko ini merupakan suatu keadaan kemungkinan timbulnya penghapusan atau bahaya yang dapat diperkirakan sebelumnya dengan menggunakan data yang cukup akurat, terpercaya dan relevan. Lalu kemudian di sini untuk mengukur risiko dari usul investasi digunakan rumus standar deviasi dan koefisien variasi. Ini ada 3. Di sini ada standar deviasi, koefisien variasi, lalu ada nilai bobot sama dengan H, yaitu selanjutnya. Untuk standar deviasi di sini ada n sigma 1 dikalikan dengan h n sama dengan dikurang h akar kuadrat bn. Lalu di sini ada koefisien variasi standar deviasi dibagi nilai bobot. Nilai bobotnya yaitu h sigma n sama dengan akar dari n sigma 1 sama dengan dikalikan bn dikalikan hn. Artinya apa? Untuk b itu yaitu bobot atau probabilitas, lalu H ada hasil, dan N ini adalah alternatif keadaan yang dikendalikan dan diidentifikasikan. Lalu ada di sini mean value, nilai bobot disebut juga dengan expected value. Nilai rata-rata tertimbang dari hasil atas setiap harta yang tercakup di dalamnya dengan bobot weight yang merupakan bagian dari dana yang diinvestasikan. Bobot atau probabilitas ini selalu jumlahnya sama dengan 1. Semakin besar dari nilai bobot, semakin baik untuk tingkatan investasi yang diusulkan. Semakin besar standar deviasi dibandingkan dengan nilai bobot, berarti semakin besar tingkat penyebaran dari distribusi probabilitas hasil. Hal ini juga berarti semakin besar risiko yang terkandung dalam investasinya. Investasi dalam keputusan investasi maksudnya. Oke, baik, ini berikutnya, materi berikutnya. Teman-teman, di sini ada yang namanya contoh dari perusahaan PT Ikro menghadapi 2 proyek yang sedang eksklusif serta seperti tabel 14.3.1 ini.
Apabila biaya modul 8,5%, maka dapat ditentukan proyek mana yang terbaik dengan menggunakan beberapa langkah. Antara lain yang pertama itu ada menghitung standar deviasi dan koefisien variasi kedua proyek. Ada proyek A dan proyek B. Lalu ada yang kedua menghitung nilai sekarang bersih atau NSB dan indeks kemampulabaan. Yang ketiga adalah membandingkan ukuran musuh investasi dari kedua proyek tersebut. Yang keempat ada menganalisis dan mengambil keputusan untuk memilih salah satu proyek terbaik dari proyek A dan proyek B. Lalu di sini bisa kita lihat untuk tahun 1, 2, 3 ini memiliki keadaan ekonomi yang meningkat dari buruk, sedang, dan baik. Di sini memiliki bobot yang naik turun, ada 2, 5, dan 3. Lalu untuk arus kas proyek A ini memiliki jumlah yang cukup baik dari masuk dan keluarnya 5.500, lalu totalnya 5.500 dan masuknya minus 1.000, minus 3.000, minus 6.000. Total dari masuknya arus kas ini senilai minus 8.000. Oke. Lalu untuk arus kas proyek B, masuknya dan keluarnya ini memiliki total 4.000 dan minus 7.000. Nah, ini untuk langkah pertama menghitung standar deviasi dan koefisien variasi kepada proyek A dan kepada proyek B, seperti tabel 1432 dan 1433 nanti. Untuk proyek A ini ada tahun pertama dan kedua dan ketiga itu buruk, sedang, dan rendah. Itu artinya apa? Di sini memiliki juga yang namanya bobot 2, 5, dan 3. Kemudian sama seperti tadi, bedanya di sini ada yang namanya BH hasil dari proyek A dan hasil dari proyek A juga. Kemudian ada bobot dari proyek A juga. Di sini ada totalnya 3.380. Untuk tahun pertama di sini minus 200, lalu kemungkinan di sini ada tingkat yang lebih baik untuk analisis resikonya. Ada 5 dan 3 untuk bobot ke tahun kedua dan ketiga. Di sini ada 1,5 dan di sini 1,5. Lalu untuk hasilnya minus 100 di tahun kedua dan 2,5 di tahun ketiga itu plus. Kemudian nilai bobot dari bobot dan hasil dari proyek A ini senilai 3.100 untuk proyek A sama dengan nilai bobotnya. Kemudian totalnya di sini ada 5.600.000. Oke, 5.890.000. Nah, untuk standar deviasinya yaitu akar dari 5.890.000 yaitu adalah 2.426 perak 93 rupiah. Lalu di sini ada koefisien variasinya yaitu 2.426 perak, 9 dibagi 3.300 sama dengan 0,78. Kemudian ini untuk yang namanya analisis risiko dalam keputusan investasi dari proyek A. Ini perhitungan standar deviasi dan koefisien variasinya. Kemudian next ada untuk tahun pertama di proyek B. Untuk proyek B di tahun pertama dan 2 dan ketiga sama seperti proyek A, itu memiliki penurunan penaikan sama rata-rata. Untuk bobot 253 yaitu hasilnya totalnya 1, lalu arus kasnya minus 500, minus 2.500, minus 4.000 dari tahun ke-1 sampai tahun ketiga, yaitu jumlahnya total minus 8.000. Kemudian ada bobot hasilnya yaitu minus 100, 1,25 dan 1,2 untuk tahun 1 sampai tahun 3. Kemudian ada H atau hasilnya yaitu minus 200, minus 2 titik minus 2,00, lalu di situ ada di tahun kedua minus 50. Kemudian ada di tahun terbaik di tahun ketiga itu 1,45. Dan totalnya yaitu minus 2.500 A sama dengan nilai bobot untuk proyek B. Kemudian untuk di tahun pertama sampai tahun ketiga ada bobot hasilnya yaitu 340 atau 840 untuk tahun pertama. Yang tahun kedua itu ada 1,25, lalu yang ketiga ada 630,75 di tahun ketiga. Lalu hasilnya ada 1.472.000 rupiah.
Ini untuk proyek B. Lalu kita hitung untuk standar deviasinya ada sama dengan akar kuadrat sama dengan akar dari 1.452.500, yaitu sama dengan 1.213,47 perak. Kemudian ada koefisiennya untuk perhitungan dari proyek B sama dengan 1.213,47 perak dibagi 2.550 sama dengan 0,48. Nah, itu untuk langkah kedua menghitung nilai sekarang bersih dan indeks kemampuan. Sebelum menghitung nilai sekarang bersih ini, terlebih dahulu dihitung faktor diskontonya untuk biaya modal 8,5% sebagai berikut. Yang pertama ada cara menghitung faktor diskontonya menggunakan kalkulator, yaitu dengan cara menekan tombol berikut. Untuk rumusnya ada di samping, dan tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Di sini tahun pertama ada 1,1 dibagi 0,005 plus 1 kali 1 sama dengan 0,922. Lalu tahun kedua ada 1 dibagi 0,085 ditambah 1 akar kuadrat 2 sama dengan 0,849. Lalu yang tahun ketiga ada 1 dibagi 0,085 ditambah 1 akar kuadrat 3 sama dengan 0,783. Ini untuk faktor diskonto dapat diperoleh selain dengan cara perhitungan tersebut, yaitu dengan lampiran tabel nilai sekarang dari Rp1 yang ada di akhir bab ini. Apabila biaya modal dalam bilangan genap, contohnya jika biaya 8,5% pada perhitungan faktor diskonto itu tersebut bukan bilangan genap, maka tidak tercantum di lampiran tabel nilai sekarang dari Rp1. Ini untuk analisis resiko dalam keputusan investasi di proyek B-nya dengan perhitungan standar deviasi, koefisien variasi, dan juga rumus-rumus dari faktor diskontonya juga. Kemudian next. Baik, kesimpulannya adalah penyusunan anggaran jangka panjang atau anggaran modal itu yang penting untuk investasi aset tetap dengan jangka waktu lama. Nah, penilaian investasi didasarkan pada perhitungan arus kas masuk bersih atau AKMB, dan terus konsep nilai waktu dari uang dan pertimbangan biaya modal. Nah, berdasarkan hasil penilaian ini menggunakan metode nilai sekarang bersih atau NSB dan indeks kemampuan atau IK pada studi kasus yang disajikan. Nah, usul investasi tersebut ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa investasi tersebut tidak dianggap layak karena metrik keuangannya itu tidak memenuhi kriteria penerimaan. Secara keseluruhan, dokumen ini menekankan perlunya perencanaan dan evaluasi yang ketat untuk memastikan efisiensi anggaran dan optimalisasi laba perusahaan. Nah, baik, di sini kami akan melanjutkan untuk cara perhitungannya. Ya, di mana ini ada neraca yang telah dibuat oleh perusahaan kecap yang baru berdiri merencanakan keperluan investasi pada awal tahun 2015 untuk aset tetap sebagai berikut. Yang dimana ini udah ada neracanya yang berisikan tanah, bangunan kantor, bangunan pabrik, mesin, alat pemasaran, alat kantor. Nah, ini hasil dari totalannya itu adalah 33 juta. Nah, yang selanjutnya itu ada kas minimum, persediaan minimum, beban ditangguhkan, dan tanah yang dimana totalnya itu ada 22 juta. Ini itu selanjutnya ada soalnya, yang dimana untuk beli mesin dan alat pabrik itu direncanakan dibelanjai atau dibiayai dengan kredit investasi bank sebesar 11 juta dengan ketentuan bunganya itu 12% setahun. Yang kedua itu ada angsuran pinjaman beserta bunganya dihitung secara anuitas. Yang ketiga itu ada angsuran pokok pinjaman dibayar setiap akhir tahun. Yang keempat itu ada jangka waktu pinjaman terhitung dari awal tahun 2025 selama 5 tahun dengan tenggang waktu 1 tahun. Selama tenggang waktu bunga dibayar. Nah, selanjutnya ada karena dividen adalah 12,60%, maka biaya modal secara rata-rata ketimbang sama dengan bunga kredit investasi itu 12%. Dan ada pun data lainnya untuk penyusunan anggaran jangka panjang sebagai berikut. Yang dimana ada metode penyusunan aset tetap itu menggunakan metode garis lurus dengan perhitungan seperti tabel 14.1. Sebagai catatan bahwa metode garis lurus ini tidaklah tepat digunakan untuk seluruh aset tetap. Nah, misalnya untuk mesin, alat
lebih tepat menggunakan satuan hasil produksi daripada menggunakan metode garis lurus. Yang kedua itu ada kebijakan jualan dan belian selama 2015. Seluruhnya ini tunai dan untuk tahun berikutnya sebagai berikut. Yang dimana jualan dibayar tunainya itu 79,31% pada periode jualan dan sisanya itu 20,68% dilunasi pada periode berikutnya. Nah, belian bahan baku dibayar tunai itu 90,99% pada periode belian dan sisanya itu 9,00% dilunasi periode berikutnya. Yang ketiga itu ada harga jual per botol kecap dan anggaran jualan tampak pada tabel 14,2 dan tabel 14,3. Nah, sebelumnya untuk angka yang kita peroleh ini, angkanya itu diperoleh dari hasil asumsi perusahaan yang dimana sudah diasumsikan oleh perusahaan kecap, maka kami akan menampilkan terkait tabel 14.1 yang dimana perhitungan aset tetap. Yang dimana ada aktiva tetap, nilai pokok, nilai residu, nilai bersih, masa manfaat, dan penyusutan setahun. Nah, dimana aktiva tetap ini terdiri ada bangunan kantor, bangunan pabrik, mesin, alat pemasaran, alat kantor. Yang dimana KI itu diperoleh dari setelah neraca awal tadi. Nah, dimana totalnya itu ada 14.023.000. Terus selanjutnya untuk nilai residu ini adalah berdasarkan dari asumsi dari perusahaan si kecap tadi, yang dimana ada 10.000, 6.000, 3.000, yang dimana totalnya adalah 19.000. Nah, nilai bersih ini diperoleh dari nilai pokok dikurang nilai residu, yang dimana ada 1.856.000, ada 952, ada 11 juta, ada 100.000, ada 96.000, dan totalnya adalah 14.004.000. Nah, untuk masa manfaat ini juga berdasarkan asumsi yang telah dibuat oleh si perusahaan, yang dimana ada 116, 119, 5, 10, 25. Nah, dari penyusutan setahunnya itu diperoleh dari penyusutan setahun ini dapat diperoleh dari 4 dikurang 5, yang artinya itu 1.856 dibagi dengan 116. Jadi nilai bersih dikurang nilai manfaat. Nah hasilnya itu ada 16.000, 8.000, 2.200.000, 10.000, dan 4 juta. Nah totalnya itu ada 2.238.000. Nah selanjutnya ada tabel 14.2, yang dimana harga jual per botol kecap itu ada sedang, ada jenis kecapnya itu ada sedang, manis, dan asin. Dimana ada di Banjarmasin dan Martapura. Angka-angka dari Banjarmasin dan Martapura ini berdasarkan angka harga jual yang diperoleh berdasarkan asumsi perusahaan lagi. Selanjutnya soalnya itu yang pertama yang itu anggaran pernyataannya itu ada yang pertama anggaran sediaan produk jadi akhir tampak pada tabel 14.4. Yang kedua itu ada biaya bahan baku standar per botol kecap itu sedang itu 320, manis itu 380, asin itu 360. Nah selanjutnya ada tarif upahnya itu tenaga kerja langsung itu per botolnya itu sebesar 50. Selanjutnya sediaan bahan baku akhir tahun 2015 sebesar 200, sama dengan tahun-tahun berikutnya. Nah, upah tenaga kerja langsung pada tahun 2016 dibayarkan di muka pada tahun 2015. Dan selanjutnya ada pada tahun 2016 ini memerlukan tambahan modal kerja selama 3 triwulan sebesar 2 juta dengan bunga sebesar 180. Nah, selanjutnya ada taksiran penghapusan piutang dan cadangan penghapusan piutang tampak pada 14.5. Dan selanjutnya ada anggaran biaya overhead atau BOP tunai tampak pada tabel 14.6. Selanjutnya ada tabel 14.3, yaitu anggaran jualan, yang dimana angka ini itu diperoleh
dari jumlah unit dijual, daerah pemasaran, dan peluasan pasar itu nominalnya itu angkanya itu diperoleh berdasarkan asumsi si perusahaan. Selanjutnya ke bawah. Jadi angka-angka ini itu diperoleh dari asumsi perusahaan. Nah, selanjutnya ada tabel 14.4 yang dimana ada anggaran sedia produk jadi. Nah, ini itu adalah anggaran yang sudah diasumsikan dari manajemen perusahaan, yang dimana ada sedang, manis, asin, yang dimana totalnya adalah totalnya itu dari sedang tambah asin tambah manis. Totalnya itu ada 325, ada 340, 340, 300, 270. Nah, selanjutnya ada tabel 14.5, yaitu taksiran penghapusan piutang dan cadangan penghapusan piutang. Nah, angka ini juga berdasarkan dari asumsi perusahaan, yang dimana ini itu telah disusun 4 tahun dari 2016 sampai 2019. Yang dimana penghapusan piutang ini ada 596, 300, ada 480.000, 320.000, dan 160.000. Nah, untuk cadangannya itu ada 596, 300, dan 1.076.300, dan 1.039.300, dan yang terakhir 1.556.300. Nah, yang selanjutnya, jadi angka yang di sini itu adalah berdasarkan asumsi yang telah dibuat oleh si perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya ada tabel 14.6, yaitu ada anggaran biaya overhead pabrik tunai, yang dimana ini juga diperoleh dari hasil asumsi yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, itu terdiri dari unsur BOP-nya itu ada bahan pembantu, tenaga kerja tak langsung, dan lain sebagainya. Nah, itu terdiri dari 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Totalnya itu untuk 2015 itu ada 639.640. 2016 itu ada 740.000. Yang 2017 itu 792.800. Yang 2018 itu ada 700.092.800. Yang 19 itu ada 596.400. Nah, selanjutnya ada tabel 14.7, yang dimana itu adalah anggaran beban usaha tunai. Nah, dimana anggaran beban usaha tunai ini terdiri dari jualan administrasi. Nah, angka ini juga adalah berdasarkan asumsi yang dibuat oleh perusahaan, terdiri dari 2015, 16, 17, 18, 19, dimana totalnya itu ada 1.406.405, dan 3.050.000, 2.290.289. 2018 itu 2.857.422, dan 2019 itu 1.985.973. Jadi angka yang telah kita buat tadi itu, angka yang diperoleh tadi itu berdasarkan dari asumsi yang telah dibuat si perusahaan si Kecap Sehat tadi. Selanjutnya ada tabel 1.8, yaitu adalah rencana pinjaman, yang dimana rencana angsuran ini ada 5 tahun, ada 2015 sampai 2019, yang dimana ada angsuran, pokok pinjaman, bunga pinjaman, dan sisa pinjaman. Nah, kenapa angsuran pertama itu kita mendapatkan 1.320, yang dimana 1.320 ini kita peroleh dari 11 juta, yang dimana 11 juta itu ada di soal sebelumnya, ada 11 juta, yang dimana 11 juta dikali dengan 12%, yaitu bunganya, maka akan diperoleh 1.320. Nah, selanjutnya ada 2016. Nah, 2016 ini diperoleh dari kita angsuran 2016 itu diperoleh dari diketahui P adalah 11 juta di awal kan. Nah, bunganya itu adalah 12% atau sama dengan 0,12. Nah,
materinya itu adalah 4 tahun. Nah, rumusnya itu sama dengan A sama dengan P dikali I dibagi 1 dikurang 1 ditambah I. Nah, langkah perhitungannya itu 1 ditambah 0,12 akar 4 sama dengan 1,5735. Nah, selanjutnya 1 dibagi 1,5735 sama dengan 0,6355. Nah, yang selanjutnya itu 1 dikurang 0,6355 itu sama dengan 0,3645. Nah, jadi 11 juta dikali 0,12 itu sama dengan 1.320.000. Jadi 1.320.000 ini dibagi dengan 0,36455 ini akan menghasilkan 3621579. Nah, jadi 2016 hingga seterusnya itu memiliki angsuran 3.621.579. Nah, kenapa angsuran 2016 sampai 2016 itu sama? Karena menggunakan metode analitas setar. Nah, pada tahun pertama itu diberlakukan masa tenggang sehingga hanya dibayar bunga. Nah, mulai tahun berikutnya itu angsuran terdiri dari bunga dan pokok. Nah, bunga itu dihitung dari sisa pinjaman awal. Nah, sedangkan angsuran pokok diperoleh dari selisih antara angsuran tetap dan bunga. Nah, sisanya itu dihitung dengan pengurang. Nah, jadi bunga pinjamannya itu masih tetap 1.320.000. Diklik kan, coba 1.320.000. Nah, itu diperoleh dari 11 juta dikali dengan 12%. Nah, hasil dari 11 juta hasil dari pokok pinjaman ini yang 2016 itu diperoleh dari angsuran pertama ini, angsuran 2016 dikurang dengan bunga pinjaman yang akan menghasilkan 2.301.579. Nah, dari hasil itu 11 juta dikurang 2.301.579 ini akan menghasilkan totalnya 8.698.421.000. Jadi angsuran dari 2016 sampai 2019 itu angsurannya sama. Nah, untuk bunga pinjamannya itu dikalikan dari atas, dari bunga pinjaman 1.320 dikali 12%. Nah, untuk pokok pinjaman dikalikan berdasarkan angsuran dikurang dengan bunga pinjaman. Nah, nilai pinjaman itu dikurang dari pinjaman yang di atas dikalikan dengan pokok pinjaman. Nah, selanjutnya ke bawah, Pak. Nah, di sini itu ada anggaran jualan yang dimana terdiri dari kota Banjarmasin, Martapura, dan totalnya. Nah, ini tuh terdiri dari 5 tahun. Di mana ada keterangan itu ada jualan tentang botol dan harga jual per botol serta totalnya. Nah, angka ini itu diperoleh dari tabel 14.3 dan 14.2. Jadi data-data ini itu diperoleh dari tabel sebelumnya. Selanjutnya, nah ini juga sama, angka ini itu diperoleh dari tabel 14.3 dan 14.4. Jadi angka yang dari 2015 hingga 2019 itu angkanya berasal dari tabel 14.3 dan 14.4. Jadi produk jaring itu untuk 2015 itu ada 3.325, untuk 2016 itu ada 54.015, terus ada 2017 itu ada 50.000, 2018 itu ada 42.060 rupiah, dan 2019 itu ada 27.370. Nah, selanjutnya itu ada anggaran produk yang
kita bahas tadi. Nah, untuk angka biaya bahan bakunya ini diperoleh berdasarkan asumsi yang telah dibuat oleh perusahaan kecap itu. Nah, untuk biaya bahan baku itu diperoleh biaya baku yang 2016 dan 2017 hingga seterusnya itu diperoleh dari perintah soal yang di awal itu. Nah, selanjutnya di bawah Kak. Nah, ini ada anggaran laba ditahan, di mana terdiri dari depresiasi pabrik, alat pemasaran, alat kantor, penghapusan piutang, laba setelah pajak. Nah, angka ini itu kenapa bisa diperoleh 2.208.000 itu diperoleh dari klik kalau nggak Kak di sini ya. Nah, ini itu berdasarkan tabel ini itu berasal dari tabel 14.1 yang dimana 222.200 ini ditambah dengan 8.000, nah akan menghasilkan 2.208.000. Nah, untuk ini 10.000-nya itu sama ada di tabel 14.1. Nah, untuk satu tahun 4 penyusutan karena ini ada jadi penyusutannya jadi dia itu depresiasi alat kantor itu kan ada 4 tahun 4 penyusutan, yang dimana ini kan ada 5 tahun dari 2015 sampai 16, jadi 4 dikalikan dengan 5 sama dengan 20, jadi depresiasi alat kantor itu adalah 20.000. Untuk laba 2016 sampai 19 itu sudah diperhitungkan terlebih dahulu oleh perusahaan tanpa membuat tabel perhitungan karena dalam perhitungannya karena hasilnya ini itu sudah diasumsikan seolah-olah dari hasil perhitungan. Jadi selanjutnya Kak. Nah, namun untuk rumus aslinya dalam perhitungannya itu sama dengan pendapatan dikurang biaya operasional dikurang penyusutan dan dikurang pajak. Nah, di perusahaan kecap ini, Kecap Sehat, anggaran laba ditahan 2015 sampai 2016 itu diperoleh berdasarkan dari anggaran laba ditahan yang tadi kita baru jelaskan tadi. Nah, jadi 2015 itu ada 1.081.283 rupiah. Nah, untuk yang 2016, 17, 18, 19 itu ditotalkan 3.917.155 rupiah. Untuk 2017 itu totalnya itu 6.202.219 rupiah. 2018 itu ada 7.657.69 rupiah, dan 2019 itu ada 7.676.869 rupiah. Nah, selanjutnya ada perhitungan arus kas masuk atau AKMD, yang dimana angka 2016 dari bunga dari 2016 sampai 19 itu diperoleh dari tabel 14.8 ditambah diperoleh dari tabel 14.8. Jadi 1 juta yang tadi di tabel 14.8 itu kan 1.320.000. Nah, itu dikalikan 1 dikurang 10% yang akan menghasilkan 1.188.000 rupiah. Nah, untuk 2016 nya itu 1.500.000. Ini angka ini itu diperoleh dari tabel 14.8 ya, yang dimana 1 dikurang 10% yang akan menghasilkan 1.350. Nah, untuk 2017 itu 1.043.081
1.043.811 itu sama dengan 1 dikurang 10% yang akan menghasilkan 939.431 rupiah. Nah 2018 ini juga 744 dikurang dengan 1 kurang 10% dari pajaknya yang akan menghasilkan 661.030 rupiah. Nah, untuk 2019 itu ada 327.000. Itu sama dengan dikurang 1 dikurang 10% dari pajaknya yang akan menghasilkan 349.224, di mana totalnya itu adalah 4.447.685 rupiah. Selanjutnya ada perhitungan arus kas masuk bersih atau AKMB dan bunga setelah pajak. Nah, angka bunga ini kan diperoleh dari perhitungan tabel sebelumnya. Nah, untuk pajaknya itu pajak bunga 10% dari sini ini dikalikan dengan 10%, masing-masing tahunnya ini dikalikan 10%. Nah, setelah itu bunga setelah pajaknya itu dari hasil 1.320.000 ditambah dengan 1.000 ditambah dengan pajaknya, nah akan menghasilkan 1.188.000. Nah, itu pun seterusnya. Nah, untuk hasil angka MB ini diperoleh dari tabel yang sudah kita hitung sebelumnya di atas itu. Nah, selanjutnya hasil angka MB dan bunga itu dari bunga setelah pajak ditambah AKMB tabel sebelumnya. Nah, di mana totalnya itu adalah total aktiva tetap dijual itu adalah 21.410.000 rupiah juta ya. Terus untuk total aset tetap ini 33 juta dikurang penyusutan dari tabel penyusutan itu adalah 11.190.000, yang dimana ini adalah 22.380.000 rupiah dikalikan 5 tahun. Nah, itu menghasilkan 21.810.000. Jadi untuk arus kas masuk bersihnya itu dari 2.767.24 rupiah ini ditambah dengan aktiva tetap yang dijual yang menghasilkan 24.577.24 rupiah. Selanjutnya ada perhitungan nilai bersih. Ada tahun 2015 sampai 19. Nah, angka ini itu diperoleh dari perhitungan. Ini itu diperoleh dari perhitungan yang pertama. Ini kan tahun lamanya. Nah, 12% itu adalah bunganya. Jadi untuk 2016 itu faktor diskonnya ini dari 1 dibagi dengan 0,12 dibagi angka 1. Nah, akan menghasilkan 0,893, itu pun seterusnya. Nah, untuk nilai angka MB dan bunga ini diperoleh dari perhitungan arus kas tadi. Nah, nilai sekarang faktor diskon ini dikalikan dengan angka MB dan bunga. Jadi nilai sekarang itu diperoleh dari faktor diskonto dikalikan dengan angka MB dan bunga yang akan menghasilkan nilai total bersih AKMB ini 30.798.897 rupiah. Nah, nilai investasi kan tadi itu adalah di awal itu adalah 33 juta. Nah, jadi nilai sekarang bersihnya itu nilai sekarang
Rp2.241.103. Nah, dari perhitungan nilai bersih terlihat hasil nilai bersih negatif sebesar Rp2.241.102. Hal ini berarti usulan investasi itu ditolak karena tidak layak. Selanjutnya ini perhitungan nilai sekarang bersih memperkirakan diskon koin, mana angka ini itu angka MB ini diperoleh dari setelah setelah ini. Nah, ini dari tabel ini kan teman-teman. Nih angka MB bunga dimasukkan di sini. Nah, untuk FD-nya ini diperoleh dari perhitungan. Jadi tahun pertama itu sama dengan 1 dikalikan dengan 1,09 angka 1 yang hasilnya 0,917. Ini sampai ke bawah pun sama ya teman-teman, tinggal digantikan dengan pangkatnya masing-masing per tahunnya. Terus nilai sekarang itu diperoleh dari angka MB dikalikan dengan FB yang menghasilkan total nilai sekarang itu adalah 900. Totalnya itu adalah di bawah Rp3.915.442. Selanjutnya untuk FD perhitungan yang dikalikan pajak 10% itu, jadi tahun pertama itu 1 dikalikan 1,10% diakarkan dengan 1, yang dimana hasilnya itu adalah 0,909 hingga seterusnya. Nah, angka ini, nilai sekarang ini diperoleh sama dari nilai sekarang dikalikan FD. Nah, untuk totalnya itu Rp32.813.188. Jadi nilai sekarang itu kan 33 juta masing-masing. Nah, selisih dari nilai sekarang dikurang dengan nilai sekarang dari angka MB dikurang dengan nilai sekarang dari investasi adalah 919.942. Begitupun dengan presentasi pajak 10% yaitu Rp32.813.188 dikurang dengan 33 juta akan menghasilkan 186.812. Bapak dan oke. Untuk tabel selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Rosali. Terima kasih. Oke teman-teman, di sini ada tabel 14.11 yaitu dengan perusahaan kecap sehat anggaran biaya bahan bakunya. Untuk keterangan ada kecap sedang, kecap manis, kecap asin dan total. Di sini untuk fiturnya. Lalu untuk keterangan ada produk jadi botol pada tahun 2015, biaya bahan baku per botol, biaya bahan bakunya yaitu untuk kecap sedang senilai 600, lalu ada kecap manis nilai 625 unit, lalu di sini ada kecap asin senilai 35.100, lalu total di sini ada 36.325, lalu dikalikan dengan satu unitnya yaitu 320 dan juga ada 380 dan juga untuk kecap asin ada 260, yaitu total senilai 192.000. Lalu ada kecap manis senilai 237.500, lalu ada kecap asin senilai 9.126.000, lalu ditotalkan menjadi 9.555.500 rupiah. Nah, di sini ada yang namanya produk jadi botol pada tahun 2016, biaya bahan baku per botolnya, biaya bahan bakunya yaitu ada kecap sedang per unit itu dianggarkan menjadi 12.020 perak. Di sini ada 23.985 perak. Lalu di sini ada 18.010. Lalu untuk ditotalkannya itu menjadi 54.015. Kemudian di sini ada untuk di
menghargakannya satuannya, harga per unitnya yaitu 320 perak. Lalu ada di kecap manisnya itu 380 rupiah. Lalu ada di kecap asinnya senilai 260 perak. Yaitu kalau ditotalkan menjadi mana ya? Ditotalkan menjadi untuk kecap sedang yaitu 3.846.400, untuk kecap manis yaitu 9.111.300. Lalu ada di kecap asin 4.682.600 rupiah. Untuk ditotalkannya yaitu pada tahun 2016 menjadi 17.643.300 rupiah. Lalu di sini ada di tahun selanjutnya. Nah, di sini teman-teman, di sini di tahun selanjutnya yaitu ada yang namanya produk jadi botolnya, yaitu biaya bahan baku per botolnya. Untuk kecap sedang itu ada 10.280 unit, lalu kecap manis 24.050, lalu di kecap asin 15.700. Ditotalkan itu menjadi berapa ini? 50.000 unit totalnya. Kemudian untuk harganya dikalikan dengan 320, dikalikan dengan 380, dikalikan dengan 260, itu total menjadi 3.289.600. Lalu yang kecap manis ini ada 9.137.600. Lalu ada yang ketiga kecap asin yaitu 4.082.000 rupiah. Ditotalkan itu menjadi 16.499.200 rupiah. Untuk ditotalkan sama seperti pada tahun 2015 sampai tahun 2020. Itu 2019 yaitu sesuai dengan tarif harganya dan dikalikan unit. Oke. Itu untuk perhitungan biaya anggaran bahan baku pada kecap botol, kecap sehat. Kemudian oke, baik teman-teman. Kemudian di tabel selanjutnya di 14.18 anggaran laba dividen. Perusahaan kecap sehat anggaran laba di tahun-tahun 2015, 16, 17, 18, 19 itu ada 5 tahun ini, yaitu 2015 sama dengan anggaran laba ditahan pada tahun 2015 yaitu 1.081.283. Lalu yang kedua ada tahun 2016 sama dengan 1.081.283 perak ditambah 2.835.872, yaitu sama dengan 3.917.155 perak. Kemudian di tahun 2017 yaitu 3.917.155 perak ditambah 2.835.064 perak, yaitu sama dengan 6.202.219 perak. Kemudian di 2018 6.202.219 rupiah ditambah 1.454.850 perak sama dengan 7.657.069 perak. Lalu di tahun 2019 ada 7.657.069 perak ditambah 7.900 sama dengan 7.676.869 perak. Nah, ini adalah anggaran laba yang ditahan di tahun 2015 sampai 2019. Kemudian di tabel berikutnya ada tabel ke-14 sampai tabel 14 ke 19 yaitu anggaran kas metode langsung. Nah, ini kita
yaitu untuk anggaran kas metode langsungnya di tabel 14.19 ini, yaitu ada keterangan 2000, terus ada fiturnya di sini, ada keterangan tahun 2015, tahun 2016, 17, 18, 19. Di sini di tahun ini itu ada kas masuk yaitu senilai 18.050.000 rupiah. Lalu ada di tahun 2016-nya itu ada 25.065.000 rupiah. Lalu yang tahun ke-18-nya ada 22.650.000 rupiah. Lalu di tahun 2017-nya ada di tahun 2018-nya ada 19.433.307 perak. Lalu di tahun 2019-nya itu ada 12.661.139 perak. Nah, di sini kemudian untuk jualan tunai pada tahun 2015 itu 0,00 pada tahun 2015, pada tahun 2016-nya 0,00 juga. Lalu di tahun 2017 sampai 2019 itu ada peningkatan, yaitu jualan tunainya sebesar di tahun 2017 itu 6.535.000 perak. Lalu di tahun 2018 ada 5.931.133 perak. Lalu yang di tahun 2019 ada 5.096.693 perak. Kemudian di jualan kreditnya itu yakni 11 juta. Lalu itu untuk tahun 2015. Tahun 2016-nya ada 2 juta, kemudian tahun 2017 sampai 2019 itu tidak ada atau sama dengan 0. Kemudian untuk selisih hutang banknya yaitu kita tambah yaitu untuk selisih hutang banknya, karena kas masuk dan jualan kreditnya itu berpengaruh. Yaitu yang pertama di tahun 2015 ada senilai 29.050.000 rupiah di hasil hutang banknya. Lalu di 2016 hasil hutang banknya yaitu 27.065.000 rupiah. Lalu di tahun 2017 ada 29.293.867 perak. Lalu di tahun 2018-nya yaitu senilai 25.364.440 perak. Lalu di sini di tahun 2019-nya ada 17.750.757.000 rupiah. Lalu di sini ada yang namanya jumlah kas masuknya, yaitu pada tahun 2015 sampai 2019 itu di tahun 2015 ada yaitu 33 juta. Lalu di tahun 2016 sampai 2019 itu tidak ada atau sama dengan 0. Lalu kemudian di tahap selanjutnya ada kas keluar. Untuk kas keluarnya yaitu ada di tahun 2015-nya 9.755.000 rupiah. Kemudian di tahun 2016-nya ada 16.054.900 rupiah. Lalu di tahun berikutnya ada tahun 2017 yaitu 15.138.002 perak. Lalu ada di tahun berikutnya 2018 yaitu 12.640.050 perak. Lalu di tahun berikutnya ada 2019 yaitu 8.406.681 perak. Itu untuk kas keluar pada tahun 2015 sampai 2019. Kemudian di sini selisih dari hasil dari kas keluar sampai dengan beban bunga yaitu ditotalkan menjadi 48.277.000 rupiah untuk tahun 2015. Lalu untuk tahun berikutnya 2016 yaitu ada 28.493.264 perak. Kemudian di tahun berikutnya di tahun 2017 yaitu ada yang namanya 26.367.660 perak. Lalu di tahun berikutnya 2018 ada nilai hasil beban bunganya total dari 2018 ini ada 17 juta
di tahun 2018 ini ada 23.594.469 perak. Lalu ada di tahun 2019 ada 17 juta ini totalnya, yaitu senilai 17.231.883 perak. Kemudian dengan pajak, masing-masing pajak dari 2015 sampai 2019 yaitu berbeda-beda, yakni 29 juta pada tahun 2015, lalu pada tahun 2016 yaitu pajak ya? Iya, pajaknya itu 19.177.000 rupiah. Lalu untuk yang 2016 14 juta 282.644 perak. And 1.428.000 1.428.264 perak. Lalu yang tahun 2017 ada 2.293.101 perak. Lalu yang ketiga ada 2018, yang keempat ada 2014 itu dipajakan menjadi 1.769.941 perak. Lalu di tahun 2020-nya yaitu ada 525.949 perak. Nah, untuk ada angsuran pokok hutangnya di tahun 2015 yaitu senilai 20.607.000 perak. Lalu kemudian ada di tahun 2016 1.500.000 dan di tahun 2017 ada 71.736 perak. Nah, kemudian di tahun 2018 ada 2.999.437 perak. Kemudian ada di tahun 2020-nya yaitu senilai 4.764.778 perak. Nah, untuk jumlahnya di sini jumlah kas keluarnya yaitu jumlah kas keluarnya yaitu untuk jumlah kas keluarnya yaitu pajak dikurangi angsuran pajak yaitu senilai 1.500.000. Kemudian itu di tahun 2016-nya yaitu ada yang namanya 1.428.264 perak dikurang 1.500.000. Kemudian di sini ada 2 juta pada tahun 2017 2.923.101 perak dikurang 71.736 perak. Sama dengan hasilnya yaitu 2.999.487 perak. Kemudian di tahun 2018-nya yaitu ada pajaknya yaitu senilai 1.769.941 perak dikurang 2 juta ditambah ini hasilnya ditambah karena yang 2015 sama 2016 itu minus, lalu di sini tidak minus ya, itu ada 2.994.837 perak yaitu senilai 4.764.778 perak. Kemudian pada tahun 2019-nya yang terakhir itu totalnya senilai 5.267.757 perak. Ini untuk anggaran kas metode langsungnya. Kemudian pada tabel 14.25
Oke, baik teman-teman, di sini selanjutnya di tabel selanjutnya ada yang namanya perhitungan arus kas masuk bersih atau KMB dengan keterangan pada tahun 2015, 2016, 17, 18, 19, yaitu yang pertama ada depresiasi pabrik itu pada tahun 2015 senilai 22.800.000 rupiah. Kemudian di tanggal 2016 ada 2.200.000, 2.208.000. Lalu di sini di 2017 pada tahun 2017 yaitu senilai 22.208.000 dan seterusnya sama. Kemudian untuk depresiasi alat pemasarannya pada tahun 2015 yaitu senilai 10.000 rupiah. Kemudian pada tahun 2015 sampai pada tahun 2019 itu sama 10.000 rupiah. Kemudian untuk depresiasi alat kantornya yaitu sama dari pada tahun 2015 sampai tahun 2019 yaitu senilai 20.000 rupiah. Kemudian untuk penghapusan piutangnya pada tahun 2015 yaitu tidak ada sama dengan 0%. Lalu pada tanggal 2016-nya yaitu senilai 596.300 perak. Pada tahun 2017-nya yaitu senilai 450.000 perak. Lalu pada tahun 2018-nya yaitu senilai 320.000 perak. Lalu pada tahun 2019 yaitu senilai 100.000 2019-nya yaitu 160.000 perak, 160.000 rupiah. Lalu pada laba setelah pajaknya yaitu pada tahun 2015 yaitu senilai 1.081.203 perak. Lalu pada tahun 2016 ada 2.605.072 perak. Lalu pada tahun 2017 yaitu laba setelah pajaknya yaitu 2.205.064 perak. Lalu pada tahun 2018-nya yaitu laba setelah pajaknya yaitu senilai 1.454.050 perak. Lalu pada tahun 2019-nya yaitu laba setelah pajaknya yaitu 13.000 rupiah. Kemudian 13.000 rupiah, 19.800 rupiah. Kemudian untuk AKMB pada tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5 yaitu senilai total pada tahun 2015 yaitu 3.319.283 rupiah. Lalu pada tahun 2016-nya yaitu senilai 5.870.000, 1 juta pada tahun 2016-nya yaitu 5.670.172 perak. Lalu pada tahun 2017 totalnya yaitu 3.064 perak. Lalu pada tahun 2018 4.12.850 perak. Lalu pada tahun 2019 itu senilai 2.417.800 perak. Nah itu untuk AKMB-nya. Bunga plus pajaknya pada tahun 2015 yaitu senilai 1.320.000. Lalu plus pajak dikurangi 10% sama dengan 1.188.000. Kemudian pada tahun 2016-nya yaitu 1.500.000 plus pajak 1 dikurang 10% yaitu sama dengan 1.350.000 perak. Lalu pada tahun 2017 yaitu senilai 1.043.811 perak, itu plus pajaknya dikurangi 10% yaitu sama dengan 939.430 perak. Lalu pada tahun 2018-nya 734.408 perak plus pajaknya dikurangi 10 plus pajak dikurangi 10% yaitu sama dengan 661.030 perak. Lalu pada tahun 2019 yaitu senilai 358.027 perak plus 1 sama dengan 10%-nya yaitu sama dengan 349.224 perak. Nah ini untuk perhitungan AKMB-nya. Lalu untuk perhitungan arus kas masuk bersihnya AKMB dan pemasaran pajaknya ya ini ada
Nah, ini untuk perhitungan AKMB dan setelah pajak, bunga setelah pajaknya. Untuk bunga setelah pajaknya, keterangan bunga pada tahun 2015 ini, pada tahun 2015 ya ini senilai 1.320.000. Lalu pada tahun 2016 itu senilai 15 juta. Lalu pada tahun 2017 yaitu senilai 10.438.000. Lalu 1.043.881 perak. Lalu pada tanggal berikutnya yaitu senilai 734.480 perak. Untuk tahun berikutnya yaitu 388.000 perak. Lalu untuk pajak bunga 10%-nya, ya pajak bunga 10%-nya yaitu dikurangi pada tahun 2015 yaitu 132.000, lalu pada tahun 2016 150.000, lalu di tahun berikutnya 100.400, lalu pada tahun 2018-nya yaitu 7.300, 73.000, lalu pada tahun berikutnya 2019 38.000. Kemudian yakni dikurang 132 dikurang 132.000 itu 1.325.000 dikurang 1.320.000 dikurang 132.000, yaitu hasilnya setelah bunga setelah pajak 1.188.000. Kemudian selisih untuk berikutnya pun sama dari 2016 sampai 2017, 2018, 2019-nya sama, yaitu oke, baik teman-teman. Selanjutnya di sini ada AKMB dan bunganya, yaitu total dari bunga setelah pajak dan AKMB pada tabel 14.25 tadi. Itu dijumlahkan pada tahun 2015 yaitu senilai 4.507.283 perak. Lalu pada tanggal 2016-nya yaitu 3.20.000 perak. Pada tahun 2017-nya yaitu senilai 5.942.494 perak. Lalu pada tahun 2018-nya yaitu 4.673.880 perak. Itu total dari AKMB dan bunganya. Lalu di sini ada tahun 2019-nya yaitu 2.767.24 perak dikurang 23.824.000. Itu untuk aktiva tetap yang dijual untuk metode masa pulih halaman berikutnya. Kemudian di sini totalnya untuk AKMB-nya dan bunga yaitu senilai 24.577.024 rupiah. Nah, ini untuk perhitungan AKMB dan bunga setelah pajak. Kemudian lalu di sini ada perhitungan NSB atau nilai sekarang bersihnya, yaitu dengan perhitungan faktor diskontonya juga ada. Pada tahun 2015 yaitu 0,893 AKMB dan bunganya. Pada tahun 2015 yaitu kita ambil dari bunga setelah pajak, ya di situ 4 juta, senilai 4.507.283 perak. Untuk nilai sekarang bersihnya total menjadi 4.025.004 perak. Nah, itu untuk pada tahun 2016, 2017 sama, pada tahun 2016 sampai tahun 2019 sama, itu dikalikan dengan faktor diskonto dengan hasil AKMB dan bunganya. Dari kita ambil sebelum perhitungan NSB, yaitu perhitungan AKMB dan bunga setelah pajaknya. Yaitu nilai sekarang bersih total dari tahun 2015 sampai tahun 2019 yaitu senilai nilai sekarang bersihnya yaitu senilai 2.241.102 perak. Lalu berikutnya ada tabel 14.28 perhitungan nilai sekarang bersih dari di sini. Berikutnya di sini ada tabel 14.28. 14.28. Di sini ada perhitungan NSB yang
memperkirakan faktor diskontonya, yaitu pada tahun 2015, dan di situ ada total AKMB yang tadi kita udah hitung. Kemudian ada yang namanya 9% dan 10%-nya. Ini untuk FD-nya yaitu 917 itu pada tahun 2015, dan pada tahun 2016 ada 822, lalu tahun ketiga ada 772, lalu yang keempat ada 708 pada tahun keempat 2018, lalu pada tahun kelima 2019 ada 650, yaitu nilai sekarangnya total menjadi 4.133.179 perak itu pada tahun 2015. Lalu pada tahun 2016-nya ada 5.910.985 perak. Lalu di tahun berikutnya 2017 yaitu ada 4.587.605 perak. Lalu pada tahun berikutnya 2018 ada nilai sekarangnya yaitu senilai 3.309.107 perak. Lalu di tahun berikutnya ada 2019 yaitu senilai nilai sekarangnya yaitu 15.975.066 perak. Itu untuk 9% ya. Lalu untuk 100%-nya yaitu ada FD yaitu senilai 909 perak, 909 itu untuk pada tahun 2016. Untuk FD yang 2016, 17, 18, 19 yaitu ada di 826, 791, 683 dan 621. Untuk nilai sekarang bersih pada tahun 2015 di angka 10% yaitu 4.097.120 perak. Lalu di tahun berikutnya ada 5.798.662 perak. Lalu di tahun berikutnya ada 4.462.813 itu yang dikalikan dari FD dari AKMB dengan juga 10%-nya itu senilai 683 dikalikan dengan 10%-nya dan dikalikan AKMB itu senilai 3.192.260 perak. Lalu kemudian ada di tahun 2019 yaitu 15.262.332 perak. Nah kemudian ditetapkan menjadi FD-nya yaitu 33 juta. Nilai sekarang bersihnya, nilai sekarang dari AKMB-nya yaitu ditetapkan menjadi 33 juta di 33.919.922 perak pada 9%. Kemudian di 10%-nya untuk nilai sekarang dari AKMB-nya yaitu senilai 32.813.187 perak. Dan kemudian di sini ada nilai sekarang dari investasinya yaitu 9%-nya 33 juta. Lalu di sini ada 33 juta sama 9% dan 10%-nya yaitu totalnya yaitu NSB-nya plus dari plus dari 9% yaitu 915.942 perak. Lalu untuk yang NSB minus yang 10%-nya yaitu 186.813 perak. Nah, ini lanjut ke tabel perhitungan tabel 14.30 untuk perhitungan nilai sekarang bersih dan oke baik. Lanjut di sini ada tabel 14.30 untuk perhitungan nilai sekarang bersih dari dua proyek investasi. Lanjut pada tahun pertama yaitu faktor diskonto 20% untuk proyek A dan proyek B-nya. Pada kas keluarnya proyek A yaitu senilai 10
10.000 dan untuk nilai sekarangnya yaitu 10.000 sama. Lalu untuk proyek B itu 7.500 kas keluar dan nilai sekarangnya yaitu 7.500 sama. Kemudian di tabel pada tanggal 1 Oktober faktor diskonto 20% naik sehingga menjadi 4.192 yang dipengaruhi ya ini menjadi kas keluarnya pada proyek A 600. Kemudian nilai sekarang bersihnya yaitu 2.515 perak. Kemudian proyek B-nya yaitu menjadi kas keluarnya 700 dan nilai sekarang bersihnya menjadi 2.934 perak. Dan totalnya untuk proyek A untuk nilai sekarang bersih menjadi 12.515 rupiah dan untuk NSB dari proyek B yaitu senilai 10.434 rupiah. Selanjutnya untuk soal dari PT Muara. PT Muara bermaksud untuk membangun sebuah musola untuk para pegawainya dan penduduk setempat. Umur proyek masing-masing ditaksir 10 tahun dengan biaya modal 20%. Manajemen dihadapkan pada dua pilihan proyek, yaitu proyek A dan proyek B. Untuk proyek A, investasi awalnya 10.000, proyek B itu 7.500. Di pemeliharaan setahun, proyek A 600, proyek B 700. Dari data tersebut dapat dihitung nilai sekarang bersih dari kedua proyek masing-masing. Untuk data proyek A, investasi awal 10.000 sesuai dengan informasi di atas. Untuk biaya pemeliharaan tahunan 1 sampai dengan 10 tahun itu 600. Untuk umur proyek 10 tahun, tingkat diskontonya 20%. Faktor diskonto yang dapat digunakan adalah menggunakan rumus seperti ini. Nah, untuk P per A sampai dengan 1 dikurangi 1 ditambah I dikurangi dengan R. R ini adalah dari tahunnya dibagi dengan I atau I itu dari faktor diskonto. Sehingga 1 dikurangi 1,20 akan 10 dibagi 0,2 yang menghasilkan 4.192. Untuk proyek yang A, nilai sekarangnya kan tadi 10.000. Nah, maka untuk PV-nya itu 600 dari yang sekarang di atas tadi ya, dikali 4.192 dari sini, sehingga menghasilkan 2.515,2. Nilai sekarang bersih total biaya dari proyek A adalah 12.515. Ini dari 10.000 investasi proyek awal ditambah dengan hasil ini 2.515. Untuk proyek B, perhitungan untuk proyek B itu kan investasi awalnya 7.500, biaya pemeliharaan tahunan 1 sampai 10 itu di 700. Umur proyek 10 tahun, tingkat diskontonya 20%. Rumus yang digunakan sama seperti tadi, sama seperti proyek A, sehingga menghasilkan 4.192. Nah, untuk yang proyek B ini nilai sekarangnya sesuai dengan informasi di atas tadi 7.500, sehingga untuk nilai sekarang biaya pemeliharaan itu 700 dikali 4,192, hasilnya 2.934,4. Nilai sekarang bersih dari proyek B itu adalah 10.434. Ini dari 7.500 tadi nilai investasi awal dari proyek B ditambah dengan 2.934 yang menghasilkan 10.434. Dari kesimpulan ini, maka untuk perhitungan nilai sekarang bersih secara terpisah antara proyek A, kesimpulannya memiliki nilai sekarang itu yang tadi 12.515, sedangkan proyek B itu di 10.434. Oleh karena itu, proyek B dipilih karena memiliki nilai sekarang B yang lebih rendah. Baik, presentasi kelompok kami sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.